Halo, 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 malam semua. Malam, Mbak. Ya, Mbak. Oke, sebentar ya. Oke, oke, kita lanjut ya dari pertemuan kemarin. Jadi perhatikan ini buat yang belum mengerjakan Google Cloud. Oke. Jadi pertemuan, udah saya delete. Oke, kita buat ulang ya. Jadi pertemuan kemarin kita udah tahu ya cara buat gimana cara bikin cloud server, oke, khususnya di DigitalOcean. Ini saya buat baru lagi deh, biar masih kosongan. Oke. Oh ya, sebelum itu nanti ini ya, buat OS kalian saya sedikit rubah deh. Nanti pas OS saya siapin satu buah server, oke. Jadi kalian nggak perlu langganan, nggak perlu ini. Kalau kalau mau sendiri nggak apa-apa tapi ya. Tapi kalau kalian yang mungkin terkendala gitu ya, nggak punya kartu kredit atau apapun, nah nanti saya siapin satu buah server. Jadi tinggal kalian pakai rame-rame. Tapi nanti ya pas hari H menjelang OS baru saya siapin. Nanti buat ngerjain UAS-nya langsung aja di situ, oke. Jadi kalian nggak perlu langganan. Oke, nah kemarin ya masih ingat sedikit. Jadi buat bikin apa sih virtual machine kita, kita cuma sedikit cukup cukup simpel gitu ya. Kita cukup pilih region, pilih operating systemnya, lalu pilih plan pilih paket server yang mau kita mau, lalu oke ini yang gampang diingat aja. Oke, nah kita siapin ini mau pakai SSH atau mau pakai password. Di sini saya pakai password aja. Oke, nah nanti saya delete lagi. Masih uppercase. Oke, itu kayak masih kecil. Hmm, ya, ini bikin password. Udah, ini penamaan. Kalau mau di rename atau apa, kita tunggu sebentar ya. Oke, nah ini udah jadi ya. Oke, kita udah jadi. Nah, kemarin kita udah masuk ke dalam ininya ya, ke dalam apa? Ke dalam terminal, ke dalam server kita. Nah, ini via konsol aja deh. Oke,
Ya, ini IP kita sini. Kalau sudah sama juga. Selesai. Wah, ya cepet juga. Oke. Udah, ya terminal aja deh, biar lebih cepat. Lihat, lihat, lihat. Oke, nah ini ya, saya masuk via terminal aja, biar lebih enak ngetiknya. Jadi kita udah masuk ke dalam apa? Masih belum ada apa-apanya. Nah, seperti biasa ketika kita udah punya nih, jadi tugas OS kita adalah naruh sebuah project ya ke dalam cloud server kita. Sebelum kita menaruh project itu, pastikan dulu nih, kita harus pastikan bahwa si cloud server kita udah punya nih aplikasi pendukung gitu ya buat naruh project kita gitu. Nah, kita butuh apa aja nih? Misalnya di dalam project kita butuh server gitu. Misalnya kita server mau pakai apa? Mau pakai Nginx, pakai Apache, misalnya Apache deh. Kalau kalian nggak tahu gitu ya, cara installnya ya nggak apa-apa, Google aja gitu. Si DigitalOcean juga jadi banyak kok dokumentasinya, misalnya kita Apache DigitalOcean Excel install Apache. Nah, ini kalau pakai OS, nah ini ya, si DigitalOcean juga jadi how to install segala macam, nggak dari DigitalOcean juga nggak ada masalah kok, sama aja selama operating sistemnya Linux, sorry, mestinya sama aja, nggak gitu jauh berbeda. Oke, pakai dua-duanya. Oh, sorry, ini ada yang nanya ya, pakai dua-duanya ya. Jadi kalau yang udah Google Cloud dia nggak perlu pakai DigitalOcean ini lagi, jadi udah kalian duduk manis saja. Tapi kalau yang belum menyelesaikan kayak Google Cloud ya dia pakai DigitalOcean. Oke, nah ini dia cara installnya. Cara installnya. Oke. Oke ya. Jadi enak ya. Dokumentasinya cukup lengkap. Ini juga, nah kita tinggal lihat nih installingnya. Pertama suruh PD update. Oke. Nah ini kita copy paste aja. Oke, sudah apt update ini dia cuma tutorinya si komputer kita, seperti biasa dia kan baru kita install gitu ya, baru kita install OS terbaru, bisa jadi ada beberapa library juga yang belum update. Apt update itu cuma buat itu doang. Di situ dia banyak nih, ada adjusting firewall, banyak juga dia. Allow Apache status, checking your web server. Oke, cukup lengkap, tapi ya udah. Kita proses sebenarnya cuma sampai sini aja nih. Ketika kita install si Apache ini sebenarnya udah cukup. Oke, ini udah buka Apache. Nah, kita install. Di sini dibilang sih bakal makan 8 mega ya biasanya. Ini apa? Ini kalau kalian mau upgrade ya, adjusting firewall segala macam, ini opsional sih sebenarnya. Tapi kalau kalian melakukan juga nggak ada masalah. Nah, ini kalau udah kita cek aja gitu ya, ke dalam server kita. Tadi IP-nya ini ya 165.22.103. Kita copy aja. Nah, ini kalau udah muncul seperti ini nih, berarti kita udah berhasil nih install Apache ke dalam server kita nih. Nah, udah. Setelah kita udah punya nih web server, kita udah punya, kita butuh apa lagi nih? Misalnya kalian butuh apa ya?
Eh, kita apa lagi sih? PHP deh. Nah, kalau kalian nggak tahu ya udah gitu, nggak usah ini googling aja. Soalnya kalian jadi install PHP DigitalOcean. Oke, oh ini ada lem, kita pakai ini aja nih. Oke, nah jadi kalian udah enak nih punya dokumentasi lengkap. Kalau tinggal apa, udah tinggal baca aja gitu. Cara yang kalian butuhin apa. Oke, nah di sini dijelasin sama sih install PHP itu kalian tinggal install ini. Nah, kalau kalian malas kalian copy aja nih. Oke, ini sudah apt update. Kita nggak perlu lagi ya, karena tadi udah kita update. Kita cukup ininya doang nih. Oke, kita 21 nih. Ini opsi buat kalian, terserah kalian mau install si lem tadi, kalian install terpisah kayak saya gini, install PHP sendiri, apa aja sendiri. Baik lagi sesuai kebutuhan. Cuma kalau saya kasih saran sih mending terpisah gitu ya. Yang sampai lagi ketika pengelolaan ke dalam virtual mesin ini resource-nya tuh apa cukup terbatas gitu. Jadi lebih enak kalau kita install apa yang kita butuhin aja. Jadi kalau kalian install lem itu kan kalian dapat semua tuh, dapat apa Linux Apache, dapat MySQL, dapat semua macam itu. Tapi kalau kalian nggak pakai ya kayak percuma gitu kan, ngabisin space di dalam code kalian gitu. Mending kalau kalian install satu-satunya udah, saya cuma butuh tadi butuh Apache, butuh PHP ya udah, saya nggak butuh MySQL karena saya nggak ada koneksi ke dalam database segala macam, ya udah cukup. Nah ini udah, kita cek aja apakah udah terinstall gitu ya. Kita pakai PHP. Oke, nah sudah terinstall ya. Di sini kita udah punya nih si PHP versi 8.1.7 ya. Oke, nah berarti persiapan kita udah cukup gitu ya. Kalau ini apa yang saya butuhin untuk membuat apa project sederhana ini. Oke, nah setelah itu udah nih. Berarti kita tinggal taruh project kita ke dalam si cloud kita gitu ya. Nah, untuk yang belum tahu, jadi beda ya. Kalau kita pakai si lem atau pakai itu kan dia udah apa? Udah rapi, udah disiapin gitu ada di dalam folder htdoc gitu buat naruh project kalian. Nah, kalau terpisah seperti ini, itu biasanya itu ada di sini, ada di var www html. Nah, oke, nah nanti ada di dalam sini kalian apa kalian googling itu juga ketemu pasti biasanya selalu daraan di sini. Oke, nah kalian nanti tinggal taruh project kalian ke dalam sini, ke dalam folder si var www.html ini. Nah, masih kosong ya, belum ada apa-apa. Oke, nah tinggal gimana cara kita naruh project kita ya ke dalam si folder ini nih, ke dalam si var www.html folder HTML ini ya. Oke, ada beberapa cara. Sebentar, ada yang bertanya. Screen-nya belum berubah. Ya emang belum berubah. Nggak kelihatan ya. Hop. Ini. Oke, nah. Sorry. Nah, di dalam ini si apa ini? Di dalam terminal ini. Oke. Nah, tadi oh ya, gimana cara naruh project kita ya ke dalam si cloud ini ya atau ke dalam si folder HTML ini nih. Nah, ada beberapa cara sebenarnya. Cara paling mudah itu ya kalian pakai command Linux aja gitu, bisa tinggal apa copy aja gitu, copy dari sini ke dalam directory itu cara paling apa ya, paling simpel gitu ya, kalian tinggal cari cara kedua itu dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Ada banyak aplikasi itu kayak apa ya yang terkenal, hmm, Filezilla gitu atau beberapa sebenarnya beberapa coba saya jarang gunakan. Itu cara kedua menggunakan si Filezilla itu. Nah, cara ketiga itu yang akan kita gunakan. Nah, cara ketiga itu kita menggunakan apa lagi? Oke, lagi tahap. Nah, kita buat
taruh project kita ke dalam Git gitu ya. Terserah nih, kalian mau pakai GitHub, mau pakai GitLab, mau pakai Bitbucket, itu sama aja. Eh, Mereka penyedia buat apa layanan layanan ini. Oke, oke dari si GitHub, nah kita seputar GitHub. Oke, harness productivity, design for collaboration. Oke, collaborative security, welcome to home. Sekarang udah nggak dijelasin ya apa itu GitHub ya. Kalau GitLab ada kali. GitLab, udah login dulu saya. Oh, bukan. Sorry. Saya ada kayak PPT-nya. Oke. Ya, boleh aja. Ya. Oke. Nah ini ya, sekilas tentang Git. Oke. Git ini awalnya diciptakan oleh si Linus Torvalds. Dia juga yang bikin Linux gitu ya. Oke, nah umumnya tuh awal digunakan tuh untuk menyimpan perubahan source code yang dia buat gitu ya, atau bisa disebut juga sebagai version control. Nah, jadi Git bisa digunakan untuk apa nyimpan source code kalian sendiri atau juga untuk kolaborasi dalam tim. Oke, nah jadi gitu bisa bersifat terdistribusi dan individual tergantung gitu. Jadi dibilang oke server mati gitu. Oke, intinya si Git ini sangat menolong kita gitu, khususnya sebagai developer untuk menyimpan code kita untuk apa kerjasama dalam tim kolaborasi gitu ya supaya file code kita tuh termanage dengan amat sangat baik gitu ya. Karena kalau nggak ada si Git ini nggak kebayang apa kerjasama dalam tim itu bakal secaos apa gitu ya. Nah, si Git ini juga mungkin buat teman-teman ada yang udah familiar, ada yang udah terbiasa gitu ya, atau ada yang baru sering dengar tapi nggak pernah menyentuhnya sama sekali. Oke, si Git ini juga apa ya bisa dibilang itu sebagai sosial medianya buat para developer. Jadi buat mereka sharing gitu ya, mereka atau mau pamer gitu ya. Bisa bikin apa sesuatu gitu ya, dia bisa bikin halaman web bentuknya kartu ditekan dia bolak-balik nge-sliding segala macam gitu ya. Dia mau sharing berbagi gitu ya. Biar orang bisa menggunakan itu segala macam itu ya udah bisa kalian taruh aja pakai sedikit ini. Oke, dan nggak sedikit juga gitu ya kayak apa kayak Google atau segala macam. Nah itu sering banget dia biasa itu lihat kontributor-kontributor di Git gitu ya, mana yang populer, mana yang misalnya ada orang dia ngerasa misalnya pakai si A itu ngerasa si A itu jelek banget gitu, banyak kekurangan segala macam, jadi dia buat upgrade-an yang dari si A yang jauh lebih powerful lagi segala macam dan ternyata disukain orang banyak yang pakai. Nah, sering banget tuh. Jadi si Google itu nge-hire ya udah dia comot-comotin aja dari si Git ini yang mana yang ini orang apa keahliannya tuh udah benar-benar cukup mumpuni gitu ya daripada apa ya baik lagi sih Google pasti selalu open lowongan segala macam gitu ya tapi kan kalau kalian cukup mungkin dan dari sedikit ini ya bisa bisa jadi apa si orang itu yang ditawarin oleh si Google itu untuk kerja di sana. Oke, jadi sedikit ini cukup banyak yang digunakan. Kita fokus ke penggunaan si Gitnya. Oke, nah yang pertama kita butuh install Git. Oke, nah untuk install Git kita sama aja kalau di Linux kalian tinggal pakai ini aja nih apt get install Git.
Oke, atau kita melalui si websitenya kalian juga bisa versi kliennya. Jadi nanti bentuk apa? Bentuk klien. Ya bentuk application gitu untuk version controlnya. Jadi kalian tinggal eh, drag and drop nggak sih klik klik aja gitu ya di dalam bentuk klien. Kalau dalam ini berarti kan kalian harus hafal nih komen-komen dari si Git-nya. Oke, saya stop dulu. Kita install dulu Git kita ke dalam cloud kita ya. Ini kita install Git. Oke, kita tinggalin aja. Setelah install Git, kita butuh apa? Oke, kita harus tinggal clone aja nih si project yang kita punya. Itu tinggal kita clone. Oke. Dari sana untuk bisa punya clone ini kalian harus buat akun dulu gitu ya di aplikasi Gitnya terserah. Kalian mau pakai apa? Mau pakai GitHub, mau pakai GitLab atau yang lainnya. Oke, nah di sini saya pakai GitLab aja. Oke, bebas ya. Sini nggak dibatasin. Cuma setahu saya perbedaannya tuh apa ya? Kalau GitHub itu versi gratisnya itu cuma batasin 5 project ya, kalau nggak salah. Lebih dari 5 project itu kalian harus upgrade gitu ya ke versi berbayar ya. Tapi kalau si GitLab ini dia nggak terbatas nih. Kalian mau taruh project seberapa banyak gitu. Oke, ini udah ada. Siapa saja. Hmm, ya, ntar aja. Saya bikin baru aja. Oke, nah ini ketika kalian udah login, masuk ke dalam ini ya, di dalam dashboard ada beberapa project. Kalau nggak ada ya berarti kosongan. Sini kita bikin new project. Nggak ribet kok. Dia cukup cukup simpel. Jadi dia dari apa yang sudah ada gitu kan, atau buat dari berdasarkan template atau bikin dari blank gitu. Karena kita nggak ada, kita dari blank project aja. Nama TPS malam ya. Oke, ini sifatnya ya. Jadi kalau private cuma kalian doang yang bisa akses. Kalau publik semua orang udah. Kita tinggal buat. Nah, ini ya. Nah, kita udah bikin nih project TTS malam, dalamnya masih kosongan ya. Cuma si readme doang. Oke, nah ini dikasih tahu nih. Caranya apa? Nambahin file ke dalam si project kita ini ya. Jadi yang ada di dalam komputer kita nih, kita mau tambahin gitu ke dalam ini yaitu dengan kita masuk ke repository atau ke folder project kita gitu ya. Lalu setelah itu kalian masukin aja nih. Kita remote at origin di TTS, lalu masukin bridge branch, udah terus kalian git push. Oke, berarti itu saya projectnya ya. Oh, itu kosong. Oke, nyata saya nggak ada, apa-apa lah. Kita bikin baru aja, sangat simpel aja. Oke, nah ini
Oke, nah ini saya cuma bikin folder aja ya. Di dalam lokal saya belum ada isinya apa-apa. Kita bikin yang simple aja. ML aja. Ini kan. Oke. Hmm. Eh, ini aja lah ya. Nah, tadi ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan arahan dia, kita masuk ke dalam repository kita, yaitu di dalam sini nih, di dalam si, nah, dalam ini ya repository saya ini berarti dia ada di sini nih. Udah di situ saya langsung aja nih. Remote origin. Oh, sorry, saya belum di dan hanya udah kita langsung lalu bisa. Hmm. Oke, aduh. Bentar ya, saya lupa. Ini masalah akun izin. Saya ini dulu deh. Sorry, saya stop dulu ya. Masalahnya password. Hmm. No. Oke. Oke. Sorry, sorry. Ini masalah login aja sih. Kan apa? Saya udah apa? Sinkronin ya, sinkronin gitu ya. Komputer saya ke akun GitLab yang satu lagi gitu ya, bukan akun yang ini. Jadi tadi pas mau ini dia kena permission ditolak gitu ya. Tapi kalau kalian nggak ada gitu ya, ini akun pertama kalian, pasti ketika kalian tadi nih mana git push gitu ya, kalian kalian ngelakukan push gitu ya, dalam situ paling nanti akan diminta ini username-nya siapa, passwordnya apa gitu. Itu udah eksekusinya udah. Nah, ini udah sampai git push aja, ini udah cukup. Berarti kalian udah berhasil naruh project kalian gitu ya ke dalam project di lokal kalian gitu ke dalam si Git ini nih. Nah, di sini saya buat branch baru. Oke, namanya master. Nah, saya taruh projectnya itu di dalam brand master. Nah, jadi ini kalau saya klik branch. Oke, nah ini branchnya ada baru ya, namanya master. Di dalam si master ini, nah, jadi dua nih. Si Hello HTML yang tadi kita bikin. Oke,
3 menit yang lalu. Nah, sampai sini, udah, kita udah berhasil taruh. Ya udah gitu. Kita tinggal clone aja nih si dalam project ini ke dalam cloud kita gitu. Nah, clone-nya itu ada di sini. Jadi kita buka, nah ini udah muncul clone with HTTPS atau clone with SSH gitu. Kita pakai clone cloud kita tadi ya si ini kita udah dalam sini ya. Udah install Git tadi, berarti kita tinggal Git clone si tadi. Nah, seperti ini nih. Kalau komputer belum ada apa settingan akun kemanapun, dia akan dibuka seperti ini. Oke, ini dari nah, mintain akun, minta password udah. Udah di setelah udah berhasil, kita oke, nah, nambah tuh ya. Ada satu folder, yaitu namanya ITTS malam gitu ya. Sesuai dengan nama si project kita nih, ITTS malam. Oke, kita lihat aja coba dalam si ITTS malam. LS loh, kosong. Di branch. Oh ya, sorry. Ini di branch main di check. Nah ini ya, udah ada nih si file HTML, hello.html. Nah, git checkout ini buat ini ya, kita pindah dari satu branch gitu ke branch yang lain gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat each branch, nah ini kelihatan tuh. Jadi ada 2 branch main, branch master. Nah, saya lagi ada di branch master ya. Jadi kalau mau pindah ke main, ya udah tinggal git checkout main. Nah, ini kita udah lihat. Nah, untuk ngeliat gitu ya, project kita berjalan atau enggak, kita lihat ke dalam sini, ke dalam si cloud kita ya, ke dalam ini tadi kita nama foldernya apa? Jadi nama foldernya apa ya? Saya lupa. Oh, itu tes malam. Iya. Waduh, saya taruh yang salah lagi. Sorry, sorry. Kita oke, salah lagi. Gak apa-apa. Em, Jadi tadi, sorry, nah ini saya salah taruh nih ya, makanya nggak terbuka. Kita balik lagi jadi nah, di sini baru tadi kita clone ulang lagi aja. Aduh, login. Nah, makanya apa? Saya nggak sukanya pakai password kayak begini, dimintain terus. Nah, ini harusnya udah ada. Oke. Nah, ya udah ada. Nah, seperti ini udah nih. Kalian udah berhasil nih naruh project kalian gitu ya ke dalam si server cloud kita. Nah, sampai sini udah berhasil gitu ya. Oke, tadi udah saya ini. Oke, nah, udah gitu. Kayak gini berarti apa UTS OS kalian udah berhasil. Kalian udah berhasil naruh project kalian gitu ya ke dalam cloud menggunakan si Git. Oke nih, tambahan sedikit mengenai si Git. Nanti cloud-nya disediainnya, Pak. eh, Daftarin, ya, tambahin gitu ya ke project kalian gitu ke dalam si project Git. Nah, ini push and pull. Jadi Git proses utama itu ada 2, yaitu push sama pull. Push itu di mana kalian nge-push gitu ya dari lokal kalian ke dalam si project tersebut. Sedangkan kalau pull ya berarti dia menarik gitu ya dari si project ke dalam komputer lokal kalian. Oke, nah ini sama beritanya kayak tadi yang ada di
yang ada di sini di awal-awal tadi ini kalau masih kosongan. Nah, ini ya, CD Expresso. Ini sama aja, sama persis. Cuma enaknya lebih enak dari sini, karena udah disesuaikan dengan repository kalian. Jadi tinggal copy paste aja. Oke. Nah, ini tadi ketika udah berhasil, udah itu kalian mau ngeklon ya udah tinggal uh, masih ada di sini nih. Nah, kalian tinggal ke menu klon ini ya, kalian udah dapet nih URL gitu. Kalian tinggal copy paste juga tinggal. Oke. Clone, push and pull. Oke. Nah, cara push and pull-nya ya. Tadi saya langsung, sorry. Push and pull itu sebenarnya paling enak gitu ya. Kalau kalian apa ngerjain project ini secara collab gitu. Misalnya kalau kalian ada perubahan gitu ya. Misalnya di sini kalau di PVS juga. Nah, jadi kalian get status gitu ya. Secara asli udah tahu nih file-file apa aja yang berubah gitu ya. Kalau kalian nambahin file deh di dalam ini. Ini, file 2. Di sini. Jadi oke, nah ketika ada gigit satu cuma ngasih tau doang ya ada perubahan atau ada ini. Nah, ketika itu cara nambahnya itu kalian tinggal tambahin git add. Terus kalau mau spesifik ya tinggal nama filenya gitu atau spesifik folder gitu ya TTS gitu itu. Tapi kalau mau semuanya gitu ya, seluruh yang ada di dalam si folder TTS ini ya udah git titik pakai titik aja. Pakai titik ini berarti seluruh filenya lalu kita pakai git commit min m ya biasa ditambahin dengan pesannya apa gitu ya. Misal heading file. Ini cuma pesan aja kok, biar nanti kalau tim kalian atau teman kalian gitu ketika dia narik gitu dia ngepull dia tahu oh yang di push itu ada penambahan file gitu, segala macam. Jadi dia bisa ngebaca dari situ. Commit udah kalian tinggal git push origin ke branch saya. Nah, ini saya nge-push ke master. Oke, ini selesai. Ini kalau udah kita setting ya udah dia nggak perlu apa masukin username password tadi. Kalau nggak, ya kalian harus masuk. Ini udah berubah, ya udah. Berarti di mana? Di git kalian nih, udah berubah nih. Kita mau pindah branch master. Nah, udah dua. Tinggal di jadi kan kalau di apa di cloud kalian masih belum ya, masih cuma ada satu tuh ya. Mau apa? Mau narik lagi udah kalian tinggal agak ada lagi tuh origin master. Ya, kita origin lagi. Udah. Nah, kita dapat tuh perubahannya segala macam. Yes, nah, kita dapat tuh hello dulu di dalam siklus kita. Jadi tadi penambahan buat tambah itu cukup sekali doang gitu. Tapi kalau udah ya udah kayak kerjaan utama. Hal yang paling sering dilakukan itu push sama pull gitu. Tapi ada banyak sebenarnya komennya, nggak cuma dua itu doang. Oh. Nah, ini cara untuk nge-push, untuk nge-pull juga tadi ya, tinggal git pull doang. Oke, nah ini proses ininya. Jadi ketika kalian tadi itu working directory itu folder tempat kalian ngerjain gitu. Ketika kalian git add tadi, dia akan masuk ke staging area gitu. Ketika kalian commit, nah dia baru masukin ke dalam repository. Oke, nah ini git remove. Git remove itu cuma buat apa? Misalnya di dalam satu folder itu ada file yang apa nggak mau kalian kirim. Ya. Misalnya tadi, nah, ya, misalnya ada nih si .idea nih. .idea ini kan bawaan dari si PHP nih. Ibaratnya kan ini cuma isi config dari si PHP.
dari editor saya gitu ya, dari editor saya nih. Ini sebenarnya kan nggak butuh gitu. Kalau teman kalian atau dalam project ini sebenarnya dia nggak butuhkan si file folder.media ini. Nah, kalian bisa pakai git remove itu supaya ketika kalian nge-push atau nge-pull itu si idea ini dia nggak ikut terkirim. Oke. Ini dia. Screen saya masih di slide. Aduh. Oke lah, intinya yang git remove itu cuma buat nandain ya, bahwa kalau ada file atau folder gitu ya, yang kalian tuh nggak mau gitu, itu terkirim ke dalam si repository kita. Nah itu tadi terus kita ke git. Oh, oke, nah, git konflik. Oke, nah konflik ini biasanya terjadi nih, atau ada bentrokan gitu ya. Terjadi tuh kalau dalam satu tim kalian tuh melakukan edit pada file yang sama di baris yang sama gitu ya. Nah, biasa suka terjadi tuh konflik. Oke, nah, tapi ya baik lagi gitu ya. Tetap kalau terjadi konflik ya udah kalian bisa atasin gitu ya. Tergantung gimana skemanya kalian, gimana project manajemennya gitu ya. Bisa kalian prioritas kalian bisa atur gitu ya. Bisa kalian balikin lagi gitu. Nah, ada sih git revert yang saya jadiin satu aja. Oke. Nah, saya jadi satu nih. Nah, ini cuma kasih pesan doang sih kalau udah dibenerin gitu ya. Jadi bisa ketika ada konflik dapat tuh kita notif gitu ya, notif di file yang apa yang konflik gitu ya. Nah, di dalam file itu udah kalian bisa lihat konfliknya di baris keberapa segala macam gitu. Biasanya itu karena kerjaan kalian atau kerjaan teman kalian tuh ada di file yang sama, baris yang sama gitu. Jadi ketimpa gitu kan. Jadi kalian tergantung kalau kalian udah tahu ya udah kalian tinggal benerin aja. Tapi kalau kalian seperti ini bisa kita balikin gitu ya, kita mundurin perubahan yang tadi itu setelah ketika konflik tadi kalian mumet gimana cara benerinnya, gimana cara benerinnya ya udah revert aja gitu, balik ke sebelumnya, udah suruh teman kalian tuh benerin dulu gitu, codingannya dia kayak bener baru lu push lagi. Oke, udah. Oh, ini grid branch ini sama tadi yang saya bikin ya. Jadi kalau kalian butuh ada percabangan biasanya tergantung tergantung tim sih, bisa kalau per fitur gitu ya. Jadi teman kalian lagi ngerjain fitur apa ya udah dipisahin aja, dibedain segala macam. Nah, ini komennya. Jadi git checkout min b, terus nama branch itu buat bikin branch baru. Kalau buat ngapus berarti git branch min d, terus nama branch-nya apa, nah itu buat dihapus nama branch-nya. Lalu kalau pindah dari satu branch ke branch yang lain ya udah tinggal git checkout nama branch-nya apa. Oke, nah itu sekilas tentang si git. Oke, jadi saya mau ke ini pindah ini jadi kayak terus kita ke sini ke sini ya. Oke, nah ini ya. Jadi untuk kayak sekalian sampai sini ya. Berarti gimana tadi kalian awalnya kalian nanti saya kasih kosongan ya, belum terinstall apapun. Jadi dari tadi kalian siapin apa yang kalian butuhin ke dalam server ini, apa yang harus diinstal gitu ya. Kalau udah diinstal, udah tadi kalian tinggal buat akun Git, serah mau GitHub, mau pakai GitLab, bebas gitu ya. Buat akun Git gitu ya, GitLab atau GitHub, kalau kalian konekin project di kalian gitu ya ke dalam si Git itu udah kalian clone aja gitu ke dalam si cloud ini. Di sini ada yang mau nanya? Pak, izin nanya Pak, Iya. untuk UAS nanti di dashboardnya Google Code masih bisa login berarti yang ya Pak? Kenapa? Sorry tadi. Untuk
untuk waktu ngerjain di UAS nanti untuk di dashboardnya Google Cloud masih bisa login berarti ya Pak? Kalau misalkan Berarti pakai Google Cloud. kalau Google Code kan kemarin udah saya kasih ya per 8 task itu tuh. Itu udah saya udah apa dikirimin terus sih sama Bully, nanti saya ngambil dari situ. Jadi seberapa banyak kalian menyelesaikan task itu. Jadi nanti pas UAS sudah nggak ada lagi yang perlu kalian lakukan di Google Cloud ya. Saya udah ambil dari J8 task itu. Kalau yang UAS ini Pak yang nggak ngerjain itu ya Google Cloud. Iya, betul. Ini buat yang nggak ngerjain. Ini servernya disediain sama Pak. Tinggal upload ya. Kenapa? Iya, nanti buat yang itu saya siapin di hari H ya. Jadi hari H saya buka ini ya, saya buatin gitu ya satu buah server kosongan. Nanti saya share gitu ya, password sama akun ya SSL sama passwordnya ya buat kalian akses ke dalam server itu. Codingannya bebas Pak. Apa? Codingannya bebas apa nampilin nama doang? Codingannya bebas. Kan saya bilang kemarin cuma nampilin nama, email, email, nama, NIM sama jurusan Oke oke siap Pak. ke cloud-nya gitu. Oke, bukan ke dalam project. Projectnya berarti cuma tadi itu nama, NIM, sama oh saya lupa terus jurusan. Oke, jadi nggak perlu ada akses database segala macam ribet-ribet kan? Iya Pak. Atau atau ini juga bisa apa, Pak, portofolio yang udah di di eh, Portofolio enggak. Oke, kalian taruh project baru ke dalam itu ya. single file HTML doang ya satu HTML ya bukan HTML juga cukup sih. Ya kalau kalian mau yang rumit-rumit juga silakan. ya di single file ini doang ada Pak ke single apa satu satu file doang, file HTML gitu. Betul, satu file gue cukup. Jangan lupa ya, di folderin ya, supaya nggak ketimpa sama punya apa teman kalian yang lain. Sebab kan ini apa satu plot buat rame-rame. Nggak Oke. pakai foto ya Pak? Kenapa? Nggak pakai foto. Aduh, putus-putus suara kamu. Oh, nggak pakai foto kan Pak? Nggak pakai gambar Foto, atau apa nggak gitu. usah. Oke, oke, terima kasih Pak. Oke, oke, ada lagi? Absen, bentar. Absen udah ya. Siapa yang kapannya? Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan.